Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asmin amma ba'du. Teng ngarsa Pakde kawula Kiai Haji Idris Hamid sedanten para habaib ingkang kula hormati, wabil khusus Habib Ahmad Al-Habsyi sedanten para habaib ingkang kula hormati, sedanten para kiai, para guru ingkang kula hormati. Iki acara sakral sangat nggih karena ngurmati Simtud Duror. Dados kula secara otoritatif niki amdan kula bahasa Indonesia kersane napa mendunia. Dados niki kula beto kitab asmanipun niku Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah fil Anfas Al-Aliyah Al-Habasyiyah min kalamil Habib Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Dan niki kula bawa secara amdan, secara sengaja mergi menghormati ya. Siapapun yang sering sholat, nggih sholat mawon teng kene Pasuruan Tungdi mawon. Beliau ngendikan idza qala al insanu at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah fa ka'annama hajja wa tamara. Dados timbang jenengan kaji nggih antri ra mesti haji. Umroh yang bayar, kadang nggih korban penipuan. Sholat agar sholat niati at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah niku fa ka'annama hajja wa tamara. Niku ganjarane sami kalian haji kalian umrah. Terus wa idza qala assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh fa ka'annama zaral habiba sallallahu alaihi wasallam. Dados ketika seseorang ngelafatkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh niku setingkat atau semakna atau sekualitas langsung sowan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qala assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin fa ka'anna mazara jami'al auliya fid dunya. Ampun ngendikan assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, maka orang itu sama dengan menziarahi seluruh wali di dunia. Nggih niki hormat kula tenggene Mbah Hamid Pasuruan niku sepupu mbah kula. Hormat kula kersane sing rapati di dhuwit niku GR nate ziarah semua wali di seluruh napa dunia. Nggih mara Uzbek nggih larang, mara Mesir nggih larang, mara Yaman nggih larang. Mendingan salat sunat atau salat wajib assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Dados kelebihannya para wali itu memang selalu negosiasi, sering nego teng pangeran supados sesuatu itu menjadi mudah. Dados Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku nggih isin tenan, isin niku sungkan. Orang sudah iman sama beliau kemudian mlebu neraka niku nggih isin. Akhirnya Nabi mati-matian nyuwun syafaat. Siapapun termasuk sing bulet-bulet lah. Sampai wonten istilah syafaati li ahlil kabair min ummati. Piye-piye nyatane gelem Islam, tidak memilih agama lain atau paham lain sing membebaskan dia nakal, tetap milih Islam. Bulet-bulet tenan itu tetap Islam, tukon kafir ya mboten purun. Dari sisi ini punya kelebihan sehingga tetap syafaati li ahlil kabair min ummati. Ya tapi ya ora usah maksiat, maksudnya ini cerita mawon, cerita fasilitas, ini cerita napa? Fasilitas. Jadi kalau suwon dari ngaji niki kersane jenengan tambah yakin bahwa sholat itu mi'rajul mukmin. Sholat itu cara kita mi'raj tenggene ketemu Allah Subhanahu wa taala. Terus niki sing kula beto amit sami. Niki kitab karangane Syekh Mahfud At-Turmusi. Niki masih tentang tahiyat. Makanya kalau sukani muqaddimah ziyadatul bayan ba'da asna alatil kal hadrah bitahiyat. Kula waos nggih. Dados ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'raj niku singkat cerita akhirnya ketemu wonten hadrah ilahiyah. Terus Allah ngendikan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Kula waos nggih. Syekh Mahfud At-Turmusi ini gak ada adik kandung, asmane Mbah Dimyati. Mbah Dimyati niki ngiyai teng Termas sing dados gurunipun diantara gurunipun Kiai Hamid napa Pasuruan. Tentu kita tahu semua Kiai Hamid riyen ngaos Kiai Khalil Harun teng Rembang, mbaipun Mbah Mus. Terus ngaos teng kene Termas teng kene Mbah Dimyati. Terus ngaos teng mriki diantarane teng Habib Ja'far, selain istifadah teng keluarga besar teng Lasem. Terus niki dikarang Syekh Mahfud sing gak ada adik Mbah Dimyati, sing Mbah Dimyati gurunipun Kiai Hamid. Niki kersane nderekaken Simtud Duror ketika muji faedahe at-tahiyatul mubarakatus shalawat. Nggih sing niku baris kedua asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa rada anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lailatal isra lamma jawaza sidratal muntaha
ghasyiyathu sahabatun min nurin fiha minal anwar masyaallah. Terus Nabi ketika sampai Sidratul Muntaha itu ada nur yang tidak terhingga. Fawaqafa Jibrilu walam yasir ma'hu. Niki mun perjanjiane mun bar niki mun lahdoh. Nggih mun rat sido ki ijo nggih kula waos nggih. Ketika sampai Sidratul Muntaha Jibril diam mboten saged tindak walam yasir ma'hu lan ora lumaku sapa Jibril ma'hu sertane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam atatrukuni asiru munfaridan. Masa kamu meninggalkan saya jalan sendiri, sowan sendiri? Faqala Jibril wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum. Semua kita ini punya kelas. Kelas saya itu tidak sampai saged sowan hadrah napa ilahiyah. Jadi Jibril yang ketuanya malaikat niku ikrar tidak sah derek sowan Allah Subhanahu wa taala. Sing sah namung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane beliau jawab wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum. Jadi semua kita ini punya kelas khusus. Terus Mbak Idris ngongkon kula angsal ini Mas Samak haram. Mas Samak niku haram. Nah Mbak Idris angsal. Habib Ahmad nggih kadang angsal. Mergi nak sering ngongkon nggih ribet. Niku seneng kok. Habib Ahmad Al-Habsyi. Faqala sirma'i walau khutwatan. Sudahlah ikut jalan saya senajan to sak jangkah, selangkah. Fasara ma'hu fakada ayyahtariqa minan nur wal jalal wal haibah. Terus kata Rasulullah, meskipun sejengkal, meskipun selangkah, tolong temani saya. Ketika Jibril manut ning Kanjeng Nabi, terus ngalami satu kondisi sing luar biasa, hampir beliau terbakar. Wasahura wadzaba hatta sara qadrul usfur. Jadi ketika Jibril memaksakan derekno Nabi selangkah, niku Jibril sing terkenal niku gadah 600 janah yang bisa menembus langit dan bumi. Niku mengecil sampai qadrul usfur, sampai sak manuk emprit. Fa asyara 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam bisalam. Kemudian malaikat Jibril hanya memberi isyarah, sudah saatnya sekarang jenengan salam. Ai bi ayusallima ala rabbih idza wasala makanal khitab. Jadi ya niki spesial hormat kula teng Mbah Hamid kersane majelis niki sakral mengutip dawuhipun para ulama termasuk orisinil dawuh Habib Ali napa Al-Habsyi teng kene kitab Kunuzus Sa'adah al-Abadiyah fil Anfas al-Aliyah al-Habasyiyah. Insyaallah kula damel 3 napa 4 makalah berdasar murni riwayat. Karena kalau ngandani jenengan nggih boten pantes langsung teng mriki kathah Habib kathah kiai. Tapi kalau digandani Mas Samak ya ora pantes. Kados tuwa kula umur. Pernah sepuh piyambake ta tuwa kula. Falamma wasallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilaikal at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Jadi kalau kalimat at-tahiyat niku memang dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus faqala Allahu, terus kemudian Allah menjawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Artosipun setiap yang sholat itu artinya mewakili munajate Kanjeng Nabi, niku at-tahiyatul mubarakat, juga mewakili jawaban Allah terhadap kekasihnya. Gini Allah jawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah Nabi itu orang yang enggak egois. Ketika dapat posisi yang luar biasa, dapat salam dari Allah Rabbil Izzah, alam ini terserah Allah, dan Nabi dapat salam dari Allah, jaminan selamat. Karena Nabi tidak egois. Fa ahabban nabiyyu ayyakuna li'ibadillahi sholihin nasibun min hadzal maqam. Kemudian Nabi ingin yang dapat ini jangan saya tok, semua yang soleh, semua yang iman, semua yang benar harus mendapat salam dari Allah, mendapat garansi selamat dari Allah. Ini betapa pentingnya tidak nopo egois. Ketika Nabi hanya mendapat assalamu alayka, engkau Muhammad yang berhak dapat salam dari saya. Nabi inginnya jangan ya Allah, harus semuanya yang soleh harus mendapat salam dari engkau. Ini apa? Fa ahabban nabiyyu ayyakuna li'ibadillahi sholihin nasibun min hadzal maqam. Faqala assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Terus faqala jami'u ahli samawat, semua penduduk langit akhirnya jawab asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cara Jawa iki nabi tenan ora egois. Lan ana kiai egois ora kiai. Jadi malaikat itu ngakonine nabi ku nabi yo ngenteni ora egois. Jadi malaikat Jibril nganter, malaikat Muqarrabin nganter, semuanya cek meneng ae. Bareng Nabi usul semua rahmatnya Allah dapat untuk semua. Nabi mereka ngakui asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus sah nggih sah. Hadza wa inna ma lam yahsul lin nabi sallallahu alaihi wasallam mislu ma hasala li Jibril minal masyaqqa wa adami taqah li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam muradun wa matlubun. Kenapa Jibril yang roisul malaika
Ya saya ulang lagi, kenapa Jibril yang Roisul ternyata sampai Sidratil Muntaha mengecil dan hampir terbakar dan sampai seperti burung emprit, burung terkecil. Ya karena Jibril itu tidak yang dipanggil. Wong ora diundang kok teko. Lah Kanjeng Nabi niki murabdun wa matlubun, memang Nabi yang dipanggil, yang ditimbali, sehingga Nabi punya kekuatan yang luar biasa. Sementara Jibril boten. Ya iku disebut apa? Li'annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam muradun wa matlubun. Fa'atahu wa quwwatan wasti'dadan li tahammuli hadzal maqam bi khilafi sairil makhluqat. Lam yutik ahadun minhum hadzal maqam. Jadi karena Nabi itu adalah orang yang Allah itu ingin ketemu. Allah ingin ketemu kekasihnya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Karena Allah yang ingin, Nabi didesain, diatur sedemikian rupa untuk bisa ketemu tanpa hambatan apapun. Beda dengan Nabi Musa. Nabi Musa yang kepengen ketemu Allah. Rabbi arini anggur. Nah, karena Nabi Musa yang ingin, maka Allah bikin satu aturan. Ya delok gunung sik, bareng gunung itu delok, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sha'iqa. Terus ini bedanya Rasulullah SAW kalian Nabi Musa. Walidzalika lamma tajallallahu 'alal jabal ingkadda wa ghara fil ardi wa kharra Musa sha'iqan minal jalal. Li'anna Musa muridun wa talibun wa Muhammadan wa anna Muhammadan muradun wa matlubun wa farqun kabirun bainal maqamain. Terus ini yang menjadikan Rasulullah SAW niku ummi. Ummi niku lugu niku ora pati mikir. Terus Nabi itu syaratnya ummi. Nabi sing top ketuane Nabi syaratnya ummi. Ummi itu tidak punya keinginan, tidak punya versi. Karena tidak punya versi ini Allah yang tertarik. Lah iku jenenge matlub. Nah Nabi Musa boten pangeran mau diwarai, dadi ra diruwet. Nabi Musa nu ra diruwet. Niku lho cerita full. Nabi Musa niku kan kepengen mendapat Taurat. Sedawuhe pangeran, ya sudah kamu nemuin saya di Turi Sina. Setelah nemuin di Turi Sina, beliau mojok itu terus munajat sama Allah, terus bilang saya ini sudah mendapat Taurat. Kata orang Bani Israel, la nu'mina laka hatta narawaha jarra. Tidak bisa, saya tidak punya bukti Allah nemuin Anda. Maka kita tidak akan iman kepada Anda sebelum kita juga melihat Allah ngasih Taurat kepada Anda. Gentenan Allah yang tersinggung. Wong tidak Nabi kok minta ketemu. Wah, sambar bledek mati ya. Bareng mati ini Nabi Musa yang gentenan marahi pangeran. Ya Allah, engkau ini gimana? Orang-orang ini tak ajak supaya jadi saksi bahwa saya nerima Taurat. Kok malah mati, saksi saya siapa? Tolong dong dihidupkan lagi. Jenengan piye maksudnya piye? Wong saksi kok dipateni. Jadi mulang pangeran. Akhirnya diuripno meneh. Nabi Muhammad mboten nate. Nabi Muhammad itu orang yang hubungannya dengan Allah niku taslim, tafwid, pokoknya napa nderekno kersane Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadikan napa orang yang banget isek tenggene Allah Subhanahu wa taala. Terus kersane niki memperkuat napa redaksi Simtud-Duror sing istilahno ba'da an asna ala tilkal hadrah bi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu. Nah terus khasipun Habib Ali niki kan kula yakin sing ngaji teng mriki seneng ngayal sedanten. Ngayal niku pokoknya ngayal. Di antara dawuhipun Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Niku nak wonten tiyang penghayal, tukang nglamun, tukang wis pokoke sing tukang wis pokoke penghayal. Niku seneng. Uniknya itu beliau berpendapat itu tuh berdasar, saya ulang lagi. Berdasar dawuh Sayyid Abdul Al-Haddad. Said Abdul Haddad itu pernah marah-marah karena ada orang itu sudah ngelamun saja tidak bisa, ngayal saja tidak bisa. Memangnya kamu punya Tuhan siapa? Sampai ngayal saja tidak bisa. Karena kalau orang tidak bisa ngayal, tidak bisa ngelamun, dianggap kunut min rahmatillah. Napa kunut min rahmatillah? Dianggap wong sing putus asa saking rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh Allah sangat ridho ketika seorang hamba itu makan ketika sesuap nasi dia muji Allah, ketika minum seteguk nasi dia muji Allah. Itu kalau orang diridhoni Allah itu wali betul. Itu untuk jadi wali itu gampang. Kamu makan ridho, kamu ninjak buminya Allah ridho seneng, kamu hidup keseharian aman seneng. Nah ini supaya sampean kita semua ngaji betapa panduan Rasulullah untuk menggapai ridho Allah itu banyak yang keseharian sekali. Saking kesehariannya banyak dalam hadis dan itu sahih. Nabi menyebut hal-hal yang keseharian. Hatta ma tas'alu fi imra'atika, kamu punya uang kemudian istri kamu bisa makan, itu ibadah. Bahkan sebagian ibadah itu dicontohkan Nabi yang akhirnya diprotes sahabat.
yaitu wafi buti ahadikum sodakoh, kamu menggauli istri kamu itu ya sodakoh. Sampai sahabat bilang yang benar ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa huwa lahu ajrun, masa urusan biologis, urusan syahwat kemudian dia dapat pahala. Nabi menjawab, alai salawadu'aha fi haramin akana alaihi wisrun, bagaimana kalau dia meletakkan ke yang tidak benar, itu kan dosa. Hal-hal seperti ini yang saya ingin teman-teman semua lah, semua. Saya juga agak ingin ngaji demi Anda, juga agak ingin. Itu dosa sekali ngaji kok pesanan kelompok tertentu itu gak boleh. Islam itu untuk semua. Jadi ya cuma karena di depan saya jenengan ya seakan-akan jenengan korbannya. Itu ada ilmunya dalam usul fikih itu. Jadi orang itu harus ngaji usul fikih. Nama yang disebut, mungkin Mas Sufyan masih ingat zaman ngaji usul fikih. Nama yang disebut itu tidak jaminan sebagai prioritas perintah. Jadi misalnya gini, kebetulan yang di depan Nabi itu Abu Dzar. Nabi ya bilang, ya Abu Dzarin ini uhibbuka misalnya, atau ya Mu'ad ini muhibbuka, atau ya Abu Hurairah ini uhibbuka misalnya. Banyaklah riwayat yang Nabi nyebut ya Abu Dzarin, ya Mu'ad, ya Abu Hurairah. Kemudian misalnya Nabi meneruskan khitab, ini uhibbuka, saya mencintai kamu, fakul dubur sholatin, atau sebagian riwayat disebut fala tada'an la dubura kulli sholatin, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya mencintai kamu, siapa saja. Mu'ad bisa, Abu Dzar bisa siapa? Saya mencintai kamu, mohon kalau habis sholat kamu jangan lupa wiridan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong kami permudah supaya mudah ingat engkau. Anda tidak bisa mentang-mentang, wong nama saya Parmin, nama saya Purnomo, itu yang diperintahkan Mu'ad misalnya. Jadi yang disebut satu, tapi khitab itu untuk siapa saja. Saya teruskan. Jadi saya mohon semua kita melakukan kebaikan itu, kalau dalam kaidah fikih disebut al yakin la yuzalu bisyak. Banyak kebaikan yang kebenarannya itu 100%, tidak punya efek samping ke pihak lain, ke kelompok lain, ke komunitas lain. Itu tadi misalnya Anda makan dan itu murah sekali, hanya butuh satu piring, setiap punyaan kamu muji Allah, setiap minum kamu muji Allah. Itu redaksinya Rasulullah SAW disebut Allah sangat ridho ketika seorang hamba makan kemudian dia memuji Allah, atau minum kemudian dia memuji Allah. Logikanya gampang, negara seperti ini yang kamu harapkan bentuknya kayak apa, mertua, ipar, komunitas, tetangga, itu nyata terjadi itu kan belum pasti. Sementara yang mesti terjadi adalah kamu butuh makan, kalau tidak mati, butuh minum, kalau tidak mati, butuh bumi yang nyaman ditempati, kalau tidak kita juga mati. Sebab itu Allah kalau menyebut nikmatnya itu hal-hal yang keseharian. Alladzi at'amahum min ju'. Allah itu siapa? Allah itu yang menciptakan kamu bisa makan, tidak berlebihan. Allah itu yang menciptakan kondisi sosial itu ideal. Zaman Nabi itu ya ada orang munafik, orang-orang pilihan Allah itu juga diuji orang sekelilingnya yang macam-macam. Semua diuji sesuai konteks zaman dan waktu. Nah, tapi ada ibadah-ibadah yang selalu disarankan Nabi. Sampai Nabi itu pernah ditanya, ayul islami khairun ya Rasulullah, Islam terbaik itu gimana? Jawaban Nabi itu unik. Itamu to'am, Islam terbaik itu ya makan-makan, jangan santai-santai. Ketika Allah menyebut beberapa kebaikan, falak tahamal akobah, wa ma adrokan apa? Mal akobah. Terusannya apa? Fakku rokobah. Terusannya apa? Au itamun fiyaumin di masubaya. Atau acara makan-makan itu juga Islam. Kenapa? Ya bayangkan kalau tidak ada makanan, kita mati kan? Kondisi sosial tidak ideal itu Anda masih gak apa-apa. Tapi kalau Anda tidak makan, Anda tidak minum, kamu punya istri cerewet masih bisa hidup, punya mertua cerewet masih bisa hidup. Tapi kalau tidak makan bisa mati. Berarti penting mana istri sama makan? Penting mana? Makan. Semoga istri Anda dengar. Nanti kamu disuruh makan tapi pulang deh. Itu kalau dibahasakan makan masih memahami. Penting mana nasi satu piring dengan istri? Nggak ada nasi mati, nggak ada istri belum mati. Penting mana? Gak berani jawab kan? Nah, ternyata Anda ada garang kan di depan istri. Jadi saya mohonlah, mungkin Mas Sufyan Sauri tadi yang bisa bantulah teman-teman tuh ngaji yang keseharian saja, karena kita nyari ridha Allah itu berdasar firman Allah, dan firman Allah itu menyebut keseharian tuh riang gampang, yaitu tadi misalnya wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar, termasuk ayat-ayat Allah itu kamu tidur. Maka dulu itu ada guyonan, ada tokoh Mu'tazilah, kelompok dalam Islam yang berpikir manusia itu bisa menentukan ikhtiarnya sendiri. Karena saya bisa duduk, ingin duduk, ingin berdiri, berdiri. Karena kelompok ini nggak terima kalau semua kehendak Allah, nanti bagaimana kalau semua kehendak Allah kok ada hisab ya, ada sanksi. Lucunya itu dia akhirnya, ini cerita ya, mencintai seorang perempuan cantik sekali.
Dan itu dia menjadi ahli sunnah itu oleh hal-hal yang sepele. Karena istrinya cantik, ya namanya suami istri hubungan intim. Terus ditanya, Mas masih ingin lagi? Masih. Silahkan diulang lagi. Wah ya tidak bisa. Katanya manusia bisa menentukan yang diinginkan. Itu tobat itu. Itu nggak bisa ditobatkan Mas Sufyan Ats-Tsauri. Orang cantik yang mudah nobatkan orang itu orang cantik. Segampang itu. Akhirnya kita tahu. Makanya kalau dalam kitab Hikam itu disebut al-aqil mayakul madza yaf'alu wa hubi wal ghafil mayakul madza af'al. Orang yang punya akal karena sadar ini wilayah Allah, semua milik Tuhan. Itu dia tiap hari berpikir, besok Allah akan melakukan apa terhadap dunia ini. Kamu merencanakan sesuatu mau plesir ternyata gempa, mau wisata ke Rusia ternyata perang. Kamu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tapi anda semua kita ini sering punya jadwal permanen. Makanya saya kalau diundang siapa saja sana takdir. Yang jelas Gus ini acara penting. Ya masih acara penting nak pangeran ngersakno piye? Kowe ape dadi pangeran? Kamu kok mau jadi Tuhan? Itu kadang ya kiai. Penting Gus acara ini jenengan harus memastikan bisa. Loh kamu itu yang ngajarin tauhid, sesuatu itu biadillah kok bilang-bilang apa pasti. Kalau maksa terus tak tobatkan loh kamu kata saya itu. Ya kalau gitu Gus bilang insya Allah. Wah itu hati saya, fisik saya, roh saya sudah bilang insya Allah. Tidak usah kamu latih kata saya. Nah hal-hal tauhid keseharian itu gampang sebetulnya. Wal ghafil yaqulu madza af'al. Tapi orang yang lupa Allah dia setiap hari bilang besok apa? Kita bisa melakukan apa? Seakan-akan dia itu aktor, dia penting, dia subjek permanen, dia. Padahal kita ini hanya objek kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin sesuatu yang terjadi di alam raya ini kita tidak bisa apa-apa. Makanya saya sering ngaji, sering bilang saya, ketika Anda mensifati Allah, Dia yang menghidupkan. Sudah itu tanamkan sehingga ketika kita mati santai saja. Kenapa santai? Allah punya cara menghidupkan kita. Zaman kita hidup juga gak tahu caranya ngelola jantung, ngelola paru-paru. Kamu juga gak tahu ngelola oksigen yang tidak beracun, tidak ngandung polusi. Tahu-tahu hidup. Gak ingin tua ya tahu-tahu tua. Gak ingin mati tahu-tahu mati. Selama ini kita hidup juga gak tahu apa sebetulnya. Hanya gaya tok, punya jadwal, punya planning. Kalau kamu bisa menentukan pilihan Anda, pasti Anda istrinya cantik, 4 neriman semua, qanaah semua. Nyatanya enggak kan? Sudah 1 jelek, cerewet. Wah itu kan nyatanya tidak bisa apa-apa Anda kan, dan kamu bawa mati lagi. Itu kan istri Anda juga gitu, punya keinginan punya suami yang ganteng, yang jabat, yang riman, yang enggak poligami. Ya tidak kesampaian juga. Kalau kita ngitung tingkat kegagalan kita itu gagal terus, ya kan? Nah, terus ingat Allah, madza yaf'alu wa hubi. Orang yang punya akal selalu berpikir Allah itu menghendaki apa terhadap saya. Loh sama-sama orang ngelihat orang yang serius, itu kata Anda itu pemikir berat, serius, senang punya tokoh yang merengut karena kamu anggap serius. Tapi sebagian orang anggap orang yang serius itu wong merengut, wong masam, wong muka kok ditekuk. Jadi sama itu hati ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, karena kita enggak tahu cara berpikir kita tentang orang lain, tentang sekeliling kita. Misalnya kita orang baik yang jenis ngrumat fakir miskin, ada orang bangun masjid mewah itu janggal. Apa artinya masjid mewah kalau banyak orang kelaparan? Tapi kalau yang jenis pendidikan apa artinya masjid mewah kalau tidak bisa ngaji? Nanti yang jenis infrastruktur apa artinya ini kalau semuanya punya sudut pandang yang berbeda-beda. Dan Islam mengapresiasi semua kebaikan. Tapi katakan semua kebaikan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun baik Anda itu pakai fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini yang disebut kulillah sumadarhum fi khawdihim yal'abun. Ya kembali tadi ke tema-tema bahwa keseharian Anda ini sudah Islami. Saat Anda tidak bisa melakukan apa saja, saya sering ada jenazah, biasanya kalau tetangga meninggal saya sering disuruh ngelepas. Saya bilang orang ini baik karena sering ngelamun di rumah, sering nganggur di rumah. Ditanya sama anaknya, kenapa Gus nganggur baik? Ya kalau dia nganggur artinya juga agak berbuat sesuatu yang maksiat kan? Ya kan, orang nganggur di rumahnya ya tidak bunuh orang, tidak maling, tidak korupsi, ya namanya nganggur di rumah. Lah cuma istri cara pandang nganggur gak menghasilkan uang itu. Tapi juga gak menghasilkan kriminal kan. Jadi sebenarnya Islam itu cara, makanya kalau sampai ngaji usul fikih itu ada kitab usul fikih namanya Lubul Usul, itu terkenal sekali di pesantren itu. Itu kalau ngapresiasi keseharian itu luar biasa. Izma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Karena keseharian yang mubah saat Anda lakukan itu ada kehebatan yang luar biasa, yaitu meninggalkan haram. Makanya dulu banyak orang-orang alim ketemu temannya itu guyon sampai semalaman.
Itu biasanya yang semangat Islam itu kiai kok tidak tahajud, kiai kok tidak witir. Orang yang sedang mapan uangnya banyak, malam itu tidak kelayaban itu sudah luar biasa. Melawan nafsu supaya tidak maksiat itu sudah luar biasa. Supaya lupa guyon sama temannya semalaman sampai subuh. Gejlok-gejlokan ngenang zaman miskin, zaman kuliah nggak jelas, zaman apa. Melihatnya jangan tarkut tahajud. Seperti ini meninggalkan tahajud, tapi meninggalnya ini talkul muharramat. Jadi kayak apa hebatnya? Sehingga Imam Ghazali punya riwayat yang agak unik. Hatta takuna ibadatu akhiri hadil ummah iku an-naum. Sehingga suatu saat ibadah terbaik umat ini itu tidur. Itu kan riwayat kontroversi. Ketika Imam Ghazali tanya, kenapa iya? Kenapa kamu mulai keluar dari rumah itu sudah banyak maksiat? Melihat perempuan yang enggak mahram, melihat fenomena. Tapi kalau kamu tidur itu enggak melihat apa-apa. Tapi juga kamu jangan menganggap tidur itu ibadah betul. Saatnya melakukan fardu ain malah masih tidur. Tapi itu sudut pandang yang menjadikan kita Islam itu gampang. Jadi saat Anda tidak bisa aktivitas apa-apa, misalnya ada beberapa orang yang lumpuh. Lumpuh itu memang nggak bisa Jumatan, nggak bisa ibadah, tapi dia juga nggak bisa maksiat. Tidur itu memang Anda saat itu tidak bisa tahajud, tidak bisa witir, tapi saat itu ada zina, ada maling, tidak gosipkan orang, tidak bully orang, tidak menanamkan kebencian, tidak hasud. Sehingga tidur menurut Allah Ta'ala wa min ayatihi manamukum billaili apa? Wanahar. Karena di tidur itu selain ada unsur istirahat, jaga kestamina, juga ada unsur meninggalkan beberapa keburukan. Nah saya mohon ibadah yang keseharian ini kita jaga. Supaya kita semua baca ayat itu fasih. Fasih itu tertanam di hati. Allah itu siapa? Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Dan Allah kalau cerita di Quran itu anna sababnal ma'a sabba thumma syaqaqnal ardha wa syaqqa fa ambatna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaika hulba. Kamu tahu saya ini siapa, kata Allah? Saya ini adalah Tuhan yang menurunkan air, kemudian ada tanaman banyak, habba wa inaba wa qadba, ada zaitun, ada tin, kalau orang Jawa mungkin ada tela, ada padi, ada mangga, ada pisang. Sudah. Wa inaba wa zaituna wa nakhla wa hadaika hulba, ada perkebunan yang lebat. Tujuannya apa? Mata Allahkum, silahkan kamu pakai, kamu nikmati. Tapi karena kadang kita ini punya ide-ide besar. Tadi untuk syukur saja nunggu punya istri riman, rumah baik, tetangga baik, komunitas baik, semuanya baik baru syukur. Lama-lama nanti ada di surga, syukurnya nunggu surga paling kelas A. Itu sudah ada yang menghuni Rasulullah. Kamu nggak boleh di situ. Masa untuk syukur saja? Repotnya Masya Allah. Jadi mohonlah Quran yang kalau Anda hafalkan juz amma itu kan ada ayat-ayat yang kayak tadi. Ya, fal yang dzuril insanu ila ta'ami. Coba lihat apa yang kamu makan ya. Dari mana? Dan untuk mempertahankan hidup kamu keseharian. Jadi jangan kira ibadah itu harus membentuk komunitas yang versi Anda. Ibadah itu harus hal yang mulu-mulu. Kesehariannya Anda alami. Loh ini saya tidak bikin-bikin. Saya ngaji bukan karena berdasar pesanan. Itu ayat yang saya baca kan betul ada ayatnya kan, fal yang dzuril insanu ila ta'ami anna sababnal ma'a sabba thumma syaqaqnal arda syaqqa fa ambasna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaika ghulba. Terusannya apa? Mata'al lakum, silakan kamu nikmati. Mata itu silakan kamu nikmati. Ya kayak sampean dikasih hidangan ya makan. Ya sudah makan. Habis makan ya minum. Habis itu ngantuk ya tidur. Ya sudah normal-normal saja. Kayak apa indahnya Islam? Tapi Anda mencari Islam yang gimana lagi? Nah itu yang diajarkan guru-guru kita, diajarkan sanad kita sampai Wali Songo, sampai Rasulullah SAW. Bahwa pada akhirnya ada jihad, ada perang. Itu dulu memang perang, bukan membunuh, beda. Dulu kita dijajah Belanda ya perang, dan itu normal karena kita dijajah. Jadi ketika orang lain ingin baik sama kita, wa in ahadum minal musyrikin astajaruka ya fajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau mereka ingin baik ya kita baik. Makanya ada istilah mustakman, mu'ahad. Kalau mereka ingin damai, berdampingan dengan kemajmukan ya itu yang lebih baik. Karena memang Islam menghormati proses perdamaian. Wa in janahu lis-salmi ya fajnah lah. Kalau ingin damai ya kita harus damai. Terus niki kula dudono takbir sing napa niki tenggene Kanzul Kunuzul Sa'adah halaman 184. Mboten kersane kula suwun nglamune jenengan, tenange jenengan, ngayali jenengan. Niku semuanya berangkat saking jembare rahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Said Abdul Haddad duka niki dawuh Habib Ali menirukan Habib Abdul Haddad. Abna al-asri, wahai anak-anak zaman sekarang, jamadu jumudan, kalian tuh jumud sekali. Jumud tuh gak kreatif.
Jumet tuh gak kreatif. Kullian la a'mala wala amala wala talahufa wala rohbata fil khairi. Yamurru alal insan waktu doyan la amala wala amala pakai hamzah. Sekedar ngelamun ora iso. Jadi kula suwun semuanya harus menghayal mlebu swarga untuk widadari ayu, gak ngamukan, gak jaluk blonjo, pokoknya ngayal. Wala aqalla minal amal idza fatal amal ya. Ini wala aqalla minal amal pakai hamzah idza fatal amal. Kalau kamu tidak bisa mujahadah semalaman, paling tidak kamu ngayal. Suatu saat aku jadi hamba yang baik, suatu saat jadi wali formal. Qala al-Habib Abdul Al-Haddad, innali fillahi amalan tawilah wa dhununan hasanatan fihi jamilah. Laisali fina lima arju wasilah ghairatu hal Mustafa Zainal Wujud. Ma anna fadlallahi mabsud. Oh, Mas Aswar. Ya, saya ulang lagi. Ma anna fadlallahi mabsud. Al maksud annaka tuqbil. Kamu menghadap. La yuknituka dzambuka wala bu'duka wala ghaflatuk. Jadi sudah, faktanya fadlullah itu mabsud, fadlullah itu terhampar. Fakta yang nyata adalah Allah itu rahmatnya tidak terbatas. Jangan sampai karena dosa kamu, salah kamu, ghaflah kamu, kemudian kamu angen-angen saja tidak bisa. Kamu angen-angen itu bukti yakin bahwa peparingnya Allah, pemberian Allah itu tidak terbatas. Ya, saya ulang lagi marahnya Syed Abdul Al-Haddad. Yamurru alal insani waktu doyan la amala wala amala pakai hamzah wala aqalla minal amal idza fatal amal. Kata beliau ma'a anna fadlallahi mabsud al maksud annaka tuqbil la yuknituka dzambuk wala bu'duk wala ghaflatuk. Sekula suwun ngayali jenengan itu juga harus jadi ibadah. Dulu bapak kula riyen tiap khole Mbah Hamid nggih mriki menangi beliau sugeng. Tiap beliau kesini mesti disuruh semaan di depan Mbah Hamid karena Mbah Hamid memang sepupu mbah saya. Bapak saya itu hafal Quran. Itu nak ono wong awam ngopi terus guyang-guyu bapak senenge ra karuan. Kiai ora pejabat ora senenge ra karuan. Nah, kata Mbah Mun guru saya, kata Mbah Mun, ngono ku ora wedi suul khotimah, malah repot dadi kiai wedi suul khotimah barang. Artinya yes pokoke Allah itu atus ngeten mau selawatan. Sing Habib Ahmad seneng ya paham ya putune Nabi, sing ora putune ra paham ya seneng. Senengnya perkara berkat mono-mono sementing seneng. Seneng itu mau cukup untuk memaklumatkan kalau Allah itu fadluhu mabsud. Napa fadluhu mabsud. Jadi ini yang penting. Ini dawe-dawe Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kalau akan matur 2 atau 4 item tembriki kersane ngertos asli madhab-madhab beliau. Nah, terus ketika beliau ngalami kasyaf, sing kenapa akhirnya beliau nyuwun sewu disejajarkan ya atau di pengganti di eranya, karena ada Habib yang terkenal digelari Fakhrul Wujud, ini Abu Bakar bin Salim yang duriannya disebut BSA bin Syekh Abu Bakar. Niku saking mintanya sama Allah supaya dosa orang-orang zamannya, gamane tonggo-tonggo nih Gusti, gamane jenengan ngergani kula, wonten kula kok tiang-tiang niku dosa, jenengan sepuro sedanten. Pun wirosatan min jadihil a'la ini napa wa ma kana wali atibau wa anta napa. Beliau sampai ngendikan Habib Abu Bakar bin Salim sahibu ainat hatta balagat fiha ila qali mudbaru sahadal ikal ma kutiba ta'ala ali asri sayiatun. Sudah sekarang yang salah-salah karena ada saya dimaafkan semua. Walal Habib Alawi fasta'dzamtu hadil maqalah jiddan wa qultu fi nafsi hal yujadul yauma fi asrina ma yaqul mislaha. Terus wawadatu tilkal manaqib wa nimtu faraitu fi namika ana Sayyid Abdurrahman bin Ali bin Bakar Sakron qaiman faqi wa yaqul ya Alawi inna ammaka Ali Al-Habsyi yaqulu fi hadha zaman bimisli hadil maqal allati qala Abu Bakar bin Salim. Jadi kamu anggap jangan hanya Habib Abu Bakar bin Salim yang bisa menggaransi itu, paman kamu Habib Ali Al-Habsyi juga bisa menggaransi itu. Cara kula gadah mandat Habib Ahmad. Niki alhamdulillah kula niku keluarga Lasem, orang paling sering ditilih Habib Ahmad. Kemarin masih ketemu di Lasem, sekarang ketemu di sini. Jeng tanggal 12 ketemu teng dalam kula. Terus kersane jenengan tambah ta'alluq teng kitab napa Simtud Duror. Ya niki terakhir amun suwe-suwe mari ilmu entek mengke saake mas-mas kula niku. Dados hatawan. Niki yang agak serius nih. Beliau itu punya abah, itu Mufti Syafi'iyah di Mekah. Ya, Mufti Syafi'iyah di Mekah, abahnya Habib Ali ini, Habib Muhammad. Terus beliau kundur teng Sewun terkenal ini Sewun, terus damel masjid Riyadh karena beliau memang putra orang alim alama fil fikih Syafi'iyah. Terus beliau ngendikan iktanu bi ilmil fikih li anna bihi qiwam syariah al mutahharah
wan nas tarakuhu wal madaru alaih Allah fil fiqhi ij'al mudzakarata kullaha fil wara wa fil halal wal haram li anal haram amma wal wara irtahala minal wadi wa do'at alinal asya' wal qulubu qasad. Dados dawuh beliau, kamu ini harus serius nekuni fikih karena fikih ini menjadi kiwamu syariat. Inti dari syariat ya di fikih. Kula nu sering nulung tiang haji. Iki kula matur bae Idris, tiang haji nu sering kula tulung gara-gara niku kan travel kan yo isin wis bayar larang kok mau haji tok akhirnya dikai buku-buku panduan donga-donga. Bang dikai malah masalah wong sepuh-sepuh mosok syaratnya kaji kudu hafal. Padahal nyetake diitung mbek traveling diitung ana hitungane. Tapi itu menteror seakan itu syarat napa? Sah. Donga taufah ula ana, taufah saniyah ana. Wukuf. Nggih, donga wukuf apa yang ana dongane? Mandine ra jelas tapi ribete jelas. Niku wis jelas nih. Padahal yuridu wa bikumul yusra. Wong mesti tangkel kula, Gus niki nak mboten kula waca sepundi Gus. Gak apa-apa, sing penting mbok bayari travel ra apa-apa. Karena terus itu dikira syarat wajib atau syarat sah. Lah barokah ulama-ulama iku wis pokoke tawaf mubeng ping 7 dimulai Hajar Aswad iku wis sah. Mboten usah diwaca, gak usah. Nak kowe ra mantep ya kalungno ae, sementing di kalungno donga ngene ya Allah seperti ini. Apa wis pirsa. Allah ya alamu sirra. Itu andekan ndak ditolong ulama fikih juga ndak bisa. Kiwa musyari. Orang yang sudah emergensi di ICU di beberapa rumah sakit, barokahnya semua kitab fikih menulis tawaf di Arafah itu walau maron meskipun hanya lewat. Barokahnya itu yang emergensi lewat ambulan diliwat noto sah. Coba kalau nggak ada fikih dan merasa tawaf wukuf itu harus berhenti, kayak apa susah. Semua itu barokahnya fikih. Jadi perlu dicatat Habib Ali ini ahli fikih Syafi'iyah karena memang putranya mufti. Dia putranya apa? Mufti. Amit sing tahu jiun Nabi. Ini spesial nih. Ini yang di kitab ini biografi Habib napa? Kalau di kitabnya Said Umar Hafid ditulis tentang beliau di ngendikaken wa Imam Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi. Terus wulida bi Madinati Qasam. Lahirnya sekitar 1259. Tafarrugha li akhdil ilmi an abihi fi Makkah al-Mukarramah. Jadi beliau dulu ngaji sama abahnya sendiri di Mekah al-Mukarramah. Terus ngaji lagi ala yadis Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Jadi kira-kira kalau teman beliau di Indonesia ya Syekhona Khalil sama Mbah Soleh Darat. Itu sama yang ngarang Sohibul I'anah. Itu seangkat beliau sama-sama ngaji sama Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Wa qara'a alaihi fil fiqhi kitab Minhajut Thalibin. Beliau paling suka baca kitab Minhajut Thalibin. Wa ada ila sewon wa bana biha ar-ribat al-masyhur. Terus kata kitab ini wa huwa awwalu ma'hadin bunya li ta'lim bi Hadramaut. Jadi kalau menurut kitab ini pertama yang punya tradisi bikin pondok di Hadramaut itu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Terus beliau akhirnya hatta kanat lahdatu wafati, kalau di Indonesia 20 Robi Isani, 20 Robi Isani kalau di kitab ini. Terus Ar-Riyad huwa al-masjid alladzi bunya. Ada yang baca bana alayat bunya alayat Habib Ali Al-Habsyi bi Madinati Sewon. Jadi beliau menamakan Riyadh memang kenangan beliau pas kecil memang lama di Mekah di Riyadh, sehingga masjid itu bisa diartikan Riyadh itu Riyadul Jannah atau Riyadh dengan arti memang kenangan beliau mungkin banyak di Riyadh. Terus ini cerita-cerita tentang makalah-makalah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Burdah Habib Amin. Nah yang tentang Mi'raj kalau terusaken ya. Ini sarah burdah. Jadi terakhir ini kersane mboten entek. Tadi kan dijelaskan kalau di istilah wau kan napa ada beberapa istilah tentang bahwa ketika di Sidratul Muntaha itu adalah satu kelas, satu makom. Sing kata beliau lam yatajasar ahadun, siapapun tidak berhak ngomong, tidak berhak komentar karena makom yang tahu itu hanya Allah dan Rasulullah SAW. Kalau istilah burda itu fahusta kulla fakhairin ghaira mustarakin wa justa kulla maqamin ghaira mustaham. Iku lawasif. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'auha ila abdihi ma auha. Qala ya Aisyah, aturidina an ta'lami ma la ya'lamuhu Jibril wala Mikailu wala nabiyyun mursalun wala malakun muqarrabun. Aisyah, bagaimana mungkin Anda tanya sesuatu yang Jibril saja tidak tahu? Jadi Aisyah itu tanya, jenengan ketemu Allah piyambakan terus bakas sopo? Jelas gak bakas pilpres. Proposal gitu, mungkin bakas koalisi. Faqalat, ya
Jadi Nabi itu sempat buatan kersa jawab, diredaksikan aturidina an ta'lami ma la ya'lamuhu Jibril wala Mikailu wala nabiyyun mursalun wala malakun muqarrabun. Niki kita kitab Syarhul Burdah karanganipun Imam Bajuri. Karena Ki Hamid Pasuruan masyhur keliling-keliling teng beberapa daerah maos Burdah. Riyen angger babi Sri mriki niku Ki Hamid nembe rawuh saking Burdah teng desa-desa. Ndi Kang duit hasil maca Burdah sama Ki Hamid dikasihkan sama Kiai Bisri. Suatu saat Kiai Bisri itu diundang ke sini sama Pak Hamid gak disangoni. Mengulas di Mbarno wes. Kiai Bisri dendam. Wes Kang ngrasangoni lah kelambimu kayak aku aja. Dulu misalnya ya mulai dulu ini tidak usah tersinggung. Mulai dulu itu yang mubalek itu ya kayak ada tarifnya gitu. Misalnya tarifnya 2 juta. Barang pulang sama muhibbinya orang yang sangat fanatik ya Hamid didol payu 5 juta. Badi dan itu kelabine Kiai Hamid sering digo tahajud. Kiai Bisri kan lucu abahnya Mbah Musin. Lagi Bisri itu yakin sama Hamid Wali gara-gara itu. Kan misalnya tarif dasarnya 2 juta. Saya itu payu 5 juta. Kang susu Kang. Itu guyonannya Wali gitu. Jadi memang dulu tuh mbah saya, Kiai Bisri, Mbah Hamid itu semuanya udah mondok di Ormas dulu. Wes kecil-kecil kan. Kecil saya tuh menangi Mbah Hamid. Mbah Hamid kalau dilasem ya guyon kecil-kecil kan ya karena mulai kecil dilasem. Nah ini Sayyidah Aisyah karena Kanjeng Nabi garwane berani tanya sesuatu yang Jibril saja tidak tahu, Mikail saja tidak tahu. Singkat cerita Nabi itu gak kersa jawab. Faqalat as'aluka bi Abi Bakrin illa ma'alam tani. Tak kandak nomor tuamu nak rambut terangno. Sekolahane kuno ngadepi bojo repot. Kanjeng Nabi lho diteror as'aluka bi Abi Bakrin illa ma'alam tani. Cara Jawa tak kandak nomor tuamu gak terangno. Abu Bakar mertuane Kanjeng Nabi. Terus faqala inni lama kuntu qaba qausaini qultu Allahumma innaka adzabtal umam. Ba'duhum bil hijar wa ba'duhum bil masyi wa ba'duhum bil khosfi fama anta fa'ili bi ummati sunnatuka tren ya cara bahasanya tren jenengan kalau ngadepi wong dosa disiksa ada yang jenengan kayak antemi watu ana sing jenengan tenggelamkan apa-apa jadi pola ya cara sakniki pola umum kalau ada orang dosa itu trennya polanya jenengan itu jenengan siksa ada yang jenengan tenggelamkan ada yang jenengan antemi watu macam-macam terus lalu fama anta fa'ilun bi ummati kalau kepen tangklet, lalu dengan umat saya jenengan seputi, mosok podo wae niki dialeke Kanjeng Nabi kalian Allah Subhanahu faqala unzilu alaihim ar-rahmah min ananis sama wa ubaddilu sayyiatihim hasanat wa man da'ani minhum lababtuhu wa man sa'alani a'taituhu wa man tawakkala alayya kafaituhu wa fid dunya asturu alal usad wa fil akhirah usyaffi'u kafihim walaula annal habiba yuhibbu mu'atabata habibih lama hasabtu ummatak andekan kata Allah pokoknya kowe ora kembar cara Jawa kamu itu spesial saya tidak akan memperlakukan umatmu kayak umat nabi-nabi dulu terus kalau suwun kersane ziyadatul mahabbat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu ya rabbi likulli qadimin min safari tuhfatun fama tuhfatu ummati lalu ketika jenengan kan apa Allah kan tentu zat terbaik ciri khas yang terbaik adalah kalau ada tamu itu dijamu dan jenengan pertama umat kula sowan jenengan kayak inopo jenengan kayak jamu apa karena beliau yakin gak kena adab jadi takokan itu jenengan gawe oleh-oleh nopo kados ini lho berkat-berkat nih jenenge tamu ya dikai berkat setiap yang datang dikasih tuhfah lalu tuhfah umatku apa terus qala Allahu taala ana luhum ma'asyu ana lahum ma'asyu wa ana lahum idza matu wa ana lahum fil kubur spesialnya adalah tak urusi dewe jadi nanti umat Kanjeng Nabi ketika nyuwun sewu mungkar nakir malaikat macam-macam niku pun jejer kalian Allah ana lahum iku urusanku bebas pokoknya niku iki napa jadi ana lahum ma'asyu wa ana lahum idza matu wa ana lahum fil kubur wa ana lahum fin nusyur kadza fi ba'di syuruh terus wadha karo jam'u minasyurrah manasuh wa hadha siru ma'khudun min hadis allamani rabbi lailatul isra saatrusin terus kula suwun barokah maulid niki tambah mahabbat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah ini kalau di bab kalau di bab kitab Risalah Kusyairiyah terus mriki napa mertuane Ki Hamid asmane Mbah sinten Kusyairi Risalah Kusyairiyah itu kitab paling terkenal ning bab tasawuf jadi sekolah gak ada guru namanya Mbah Maimun niku gak ada Mbah asmane Mbah Ahmad niku nate ngaos teng Sayyid Umar Sato kakakipun Sayyid Abi Bakar Sato niku ketika minta thariqah mboten angsal tapi dikasih kitab Ar-Risalah Al-Kusyairiyah sehingga banyak kiai Jawa napa asmane kiai napa
Kusyairi. Itu kalau di Risalah Kusyairiyah dibabkan di Kitabul Itsar. Itsar itu tidak egois. Nabi Ibrahim ngono gagah, semua nabi itu kan gua gagah. Nabi Nuh gua gagah, tukang maksudno kaume. Top lah pokoknya. Nabi Ibrahim Khalilur Rahman. Tapi ketika ada adab, ketika ada hisab, ketok egois. Kabeh muni nafsi. Setiap dimintai syafaat, engkau Khalilur Rahman, engkau ini itu, nafsi. Hanya Rasulullah SAW yang meskipun ada haulul mauqif, ada dahsyatnya kayak apa kiamat, Nabi tetap menghentikan analah, saya sanggup memberi syafaat. Karena apa? Nabi tahu betul Allah yang disembah di dunia juga Allah yang sama di akhirat, yang rahmannya tidak terbatas, yang Allah tetap Rahman Rahim. Makanya Nabi terus menghentikan fa ahmaduhu bimahamida allamaniha rabbi. Sebagian riwayat fa akhiru lillahi sajidan. Terus secara konstitusi kalau akhirat itu kan sudah selesai. Tapi siapa yang bisa membatasi Allah Subhanahu wa taala? Allah di akhirat tetap gak bisa dibatasi oleh aturan apapun. Dan Nabi tahu betul kalau Allah itu rahmannya tidak terbatas. Makanya Nabi tetap pede mawon fa akhiru lillahi sajidan. Akhirnya Allah ngendikan masyhur, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa' tusaffa. Terus Nabi minta apa? Hak syafaat. Dan Allah suka karena ada kekasihnya, ada orang yang tetap memahami Allah sebagai yang warahmati wasiat kullase. Ketika Nabi lain sudah bilang nafsi. Makanya banyak ulama yang mengatakan Ahmad, Fathul Habib Ahmad, fa Ahmadu min ghairi. Jadi fa Muhammadun Ahmadu min ghairi. Jeneng kula nggih Ahmad Baudin. Ahmad tuh nak cara kitab sing kula waca nu af'al tafdil. Fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Ketika nabi-nabi lain sudah tidak bisa muji Allah karena kena haulul mauqif, wis sok kena haulul, iku ora iso muji Allah, malah mau muni nafsi. Nabi Muhammad ono haulul mauqif tetap muji. Dalam keadaan seperti itu tetap muji Allah. Fa ahmadu bima hamida. Makanya ngendikane kitab itu fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Rasulullah Muhammad saja yang lebih memuji Allah daripada yang nabi yang lain. Jadi ketika nabi yang lain sudah terkunci mulutnya karena panik, Nabi Muhammad tetap sakit muji Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dibentukkan kita yaitu syafaatuhu sallallahu alaihi wasallam. Terus kitab sing kula waos wau otoritatif wonten saking napa dawuh Habib Ali, saking kitab Kunuz Sa'adah Al-Abadiyah, wonten Sarah Burdah, dan ada beberapa kitab sing jelas niku adat guru-guru kita niku musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.